Saudara sekalian, bulan ini kita banyak belajar tentang prayer and fasting. Dan minggu lalu kita sudah belajar puasa yang benar. Agar puasa kita tidak sia-sia, maka kita harus belajar bagaimana kita berpuasa secara benar. Dan kita akan lanjutkan lagi apa yang Tuhan mau kita belajar tentang doa dan puasa. Yoel pasal pertama ayat 14 sampai ayat 15. Sebuah pesan Tuhan melalui Nabi Yoel kepada umatnya. Ayat 14, adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu. Dan berteriaklah, berdoalah kepada Tuhan. Mengapa? Lihat ayat 15. Mari kita baca sama-sama ayat 15. 2, 3. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnah dari Yang Maha Kuasa. Lihat bagaimana Tuhan berpesan kepada umatnya agar kita mengadakan puasa yang kudus. Saudara sekalian, kita perlu memaklumkan di rumah Tuhan, dimanapun kita berada, kita berteriak kepada Tuhan, kita mohon belas kasihan Tuhan melalui doa kita dan oleh puasa kita. Doa dan puasa merupakan perintah Tuhan. Kenapa? Sebab ayat 15 berkata bahwa hari kedatangannya sudah dekat. Sebelum pemusnahan itu terjadi, kita perlu masuk doa puasa agar Tuhan menolong dan meluputkan kita. Siapa saudara yang percaya Yesus segera datang kembali? Angkat tangan saudara, kata bersama saya, Yesus segera datang kembali. Nah, untuk kita mempersiapkan diri agar kita siap, maka kita perlu masuk dalam doa dan puasa menjelang kedatangan Yesus kembali. Mengapa? Sebab doa dan puasa besar kuasanya. Saudara sekalian, doa puasa bukan menguntungkan Tuhan, namun doa puasa justru menguntungkan diri kita sendiri. Mungkin ada beberapa saudara berkata, kenapa saya harus puasa? Kan makan enak, ini kan hidup saya sendiri, mengapa? Ingat baik-baik, ketika saudara dan saya masuk doa puasa, Tuhan gak diuntungkan. Anda puasa atau tidak, Tuhan tetap maha kuasa, katakan amin. Tapi pada waktu kita masuk doa puasa, justru kita dan semua kita yang diuntungkan. Yang percaya katakan yes. Nah, itu sebabnya tema khotbah saya hari ini adalah The Benefits of Fasting. Keuntungan berpuasa. Ayo yang online coba ketik dan semua katakan doa puasa menguntungkan. 2, 3. Doa puasa menguntungkan. Gak merugikan, tapi menguntungkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa keuntungan berpuasa? Saya mau bagikan 4 rahasia dari firman Tuhan. Apa keuntungan berpuasa? Yang pertama adalah memperkuat relasi kita dengan Tuhan. Strengthen relationship with God. Memperkuat relasi kita dengan Tuhan. Saudara sekalian, kalau Anda sadar Anda perlu berelasi dengan orang lain, kita juga harus sadar kita perlu membangun relasi yang kuat dengan Tuhan. Dan ketika Yesus dengan murid-muridnya waktu itu, karena mereka nggak puasa, lalu Yesus didatangi oleh ahli-ahli orang-orang Farisi, dan mereka bertanya apa? Lihat Lukas 5 ayat 33 sampai 35. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa, itulah Yohanes Pembaptis, dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu Yesus makan dan minum, gak puasa. Apakah berarti kita murid Yesus gak perlu berpuasa? Lihat ayat 34. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki
disuruh berpuasa. Inilah saat dimana ketika Yesus ditanya soal puasa, Yesus menyebut para murid-muridnya bukan sebagai murid, tapi dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa? Sedang mempelai itu, yaitu Yesus bersama mereka. Ayat 35. Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu, yaitu Yesus, diambil dari mereka. Ketika Yesus mati dan kemudian bangkit dan naik ke surga. Pada waktu itulah mereka, para sahabat mempelai Yesus, akan berpuasa. Saudara sekalian, yang menarik di sini, Yesus ketika ditanya soal berpuasa, Yesus tidak menyebut murid-muridnya, mereka akan murid-muridku yang akan berpuasa nanti kalau aku pergi ke surga. Enggak. Tetapi Yesus menyebut mereka sebagai sahabat mempelai laki-laki. Kata bersama saya mau jadi sahabat Yesus. 2, 3. Nah, tahukah Anda, di saat kita berpuasa, maka saudara sekalian, kita akan memperkuat relasi kita dengan Tuhan. Sehingga seperti murid-murid Yesus pada waktu itu, setelah Yesus naik ke surga, mereka berdoa puasa. Mereka sadar bahwa melalui doa dan puasa, relasi mereka, persahabatan mereka, keintiman mereka dengan Tuhan akan semakin kuat. Nah, hari ini saudara sekalian, jangan cuma jadi Kristen yang dangkal. Jangan cuma jadi Kristen yang cetek. Jadilah Kristen yang kuat, yang berakar kokoh. Lihat pohon yang melewati angin badai, tetapi pohon itu tetap tegak berdiri. Kenapa? Karena akarnya kuat. Sebaliknya, hari-hari ini mengapa ada orang Kristen kena masalah, mereka goncang, tinggalkan Tuhan, kecewa. Coba lihat, mereka ternyata tidak punya kedalaman, tidak punya relasi yang kuat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Hari ini mari kita belajar doa puasa bermanfaat, berguna. Untuk apa? Yang pertama, memperkuat relasi kita dengan Tuhan. Siapa yang sadar kita perlu membangun relasi yang lebih kuat, lebih intim dengan Tuhan. Yang mau lambaikan tangan, saudara, kata bersama saya mau punya relasi yang kuat dengan Tuhan. 2, 3. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, puasa yang benar akan memperkuat, membuat kita semakin peka, semakin tajam, semakin intim dan mendalam dengan Tuhan. Ketika engkau merasa hidupmu jauh dari Tuhan, ketika engkau merasa, ketika engkau doa seolah-olah enggak terjadi apa-apa, saudara mungkin merasa kering, kosong, masuklah dalam doa puasa. Supaya engkau mengalami relasi yang kuat dengan Tuhan. Dan tahukah Anda, kalau saudara ini adalah orang-orang yang mau dijadikan sahabat Tuhan saat kita masuk dalam doa puasa. Saudara sekalian, coba Anda renungkan, bayangkan. Jika saudara punya relasi hubungan yang kuat dengan Presiden Jokowi. Dan kemudian Presiden Jokowi berkata, kalau bro, sis, aku beri telepon pribadiku. Kapanpun kamu perlu aku telepon saya. Ya, siap Presiden. Dan Anda tahu sekalian, betapa Anda akan bangga. Saya ngobrol dengan beberapa pendeta lagi fellowship. Ada satu teman pendeta langsung handphonenya berdering, kering. Lalu dia tunjukkan, saya lihat yang telepon siapa. Saya kaget, saya lihat fotonya Jokowi, saudaraku. Seolah-olah yang telepon Jokowi. Langsung dia angkat, halo Jokowi. Saudara, ternyata cuma rekaman palsu sekalian ya. Orang bangga kalau sampai dia ditelepon Jokowi atau bisa telepon Jokowi. Namun ada kabar baik. Kita diberi privilege khusus untuk telepon. Bukan Presiden Jokowi, bukan Presiden Joe Biden, bukan Presiden negara mana. Tapi kita diberi Tuhan kesempatan telepon 24 jam kapanpun juga kepada Presiden di atas segala Presiden. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau tak berdaya, ketika engkau mengalami masalah, pergumulan, teleponlah melalui apa? Doa dan puasa. Dan percayalah, ini merupakan sesuatu
anugerah yang besar. Ayo coba yang online coba ketik dan semua katakan, doa puasa adalah anugerah terbesar. 2, 3. Lebih keras, sekali lagi 2, 3. Doa puasa. Sebuah anugerah, jangan sia-siakan. Bagi Anda yang belum ikut, ayo masuk dalam puasa raya sampai 10 April nanti. Yang kedua, apa keuntungan berpuasa? Menyehatkan tubuh. Make the body healthier. Loh, masa bisa sih Pastor Lukas doa puasa itu menyehatkan tubuh? Lihat Mazmur 109 ayat 24. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa. Dan badanku menjadi, tidak ada yang baca. Badanku menjadi apa? Kurus, terus habis lemaknya. Siapa yang merasa di tubuhnya terlalu banyak kelebihan lemak? Masuk doa puasa. Pemazmur mengingatkan kita saat lutut kita melentuk sedang berpuasa, maka badan kita jadi kurus, habis lemaknya. Saudara sekalian, ternyata keuntungan berpuasa yang kedua menyehatkan tubuh. Siapa yang mau sembuh dari semua penyakit, angkat tangan. Siapa yang mau makin sehat, angkat tangan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Rahasianya apa? Masuk doa puasa. Masa saya Pastor Lukas, doa puasa bisa membuat saya makin sehat? Nah, saya tidak hanya menunjukkan dari ayat Alkitab, tapi mari kita lihat dari ilmu kedokteran. Ternyata berpuasa itu menyehatkan tubuh. Buktinya mana? Saya sempat ngobrol dengan beberapa dokter yang saya kenal, konsultasi, ngobrol, membahas soal ini. Tahun 2016 ada seorang dokter dari Jepang bernama Yoshinori Osumi, di mana dia mendapatkan penghargaan Nobel Prize dalam dunia kedokteran 2016 akibat penemuan atau riset yang dinamakan autopagi. Apa itu autopagi? Autopagi adalah konsep bahwa ketika tubuh seseorang lapar, maka sel-sel tubuhnya pun ikut lapar dan akan memakan sel-sel dirinya yang sudah tidak berguna lagi atau sel-sel yang sudah mati, yang telah rusak. Bahkan semua sel-sel virus maupun penyakit akan dimakan sehingga akhirnya tubuh jadi lebih sehat. Apa maksudnya? Dengan kata lain, tubuh orang yang sedang berpuasa akan bisa membersihkan dirinya sendiri. Dan ternyata dokter ini, dia memeriksa saudara sekalian, dia meneliti ketika seseorang sedang lapar atau melaparkan diri, yaitu berpuasa dalam jangka waktu yang tidak kurang dari 8 jam, tidak lebih dari 16 jam, maka tubuh kita akan membentuk protein khusus yang disebut dengan autophagisom yang ada di seluruh tubuh. Jadi pada waktu lapar, maka tubuh kita akan menghasilkan protein khusus bernama autophagisom. Sehingga Anda tahu bahwa autophagisom ini dianalogikan seperti sapu raksasa yang mengumpulkan semua sel-sel di tubuh kita yang tidak berguna, yang sudah mati, juga sel-sel lain yang membahayakan tubuh, seperti sel kanker, sel yang berbentuk kuman, virus, bakteri, penyebab penyakit. Lalu protein autophagisom ini menganalisanya, meneliti satu persatu, lalu kemudian memakan setiap sel-sel yang sudah tidak berguna ataupun sel-sel penyakit yang berbahaya. Kesimpulannya dari riset ini menyarankan agar seseorang bisa menjalani praktek melaparkan diri atau puasa minimal 2 atau 3 kali seminggu. Dan hasil riset ini sampai mendapat penghargaan Nobel. Dan Anda harus mengerti, mulai sekarang jangan anggap remeh berdoa puasa. Ternyata berpuasa bukan hanya bermanfaat
untuk rohani ibadah saja. Namun berpuasa juga menyehatkan tubuh kita. Yang setuju tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Anda tahu lemak yang berlebihan di tubuh kita akan mulai habis saat berdoa puasa. Saudara, hari-hari ini mari kita belajar masuk doa puasa. Anda nggak cuma dijawab doa oleh Tuhan, nggak cuma kuat relasimu dengan Tuhan, tapi juga saudara akhirnya apa? Makin langsing, makin sehat, makin cantik, makin ganteng. Nggak ada yang amin. Nggak ada yang amin? Ya, tapi pesan saya waktu buka puasanya, jangan suruh meja Anda makan, saudara. Ya kan, saudaraku? Nah, saudara sekalian, jadi mari kita belajar. Hari ini ketika saudara punya penyakit, masuk doa puasa. Selain minta Tuhan kesembuhan, tapi Anda percaya secara ilmiah tadi, autopagi itu akan membunuh semua sel-sel penyakit kita. Apalagi kita yang sudah mulai masuk usia lanjut, hati-hati. Berat badan kita harus dikurangi. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah mulai masuk usia tertentu, mengeluh lututnya kok sakit. Saudara, kenapa? Karena udah sekian lama menanggung beban yang over, yang lebih berat daripada yang harus ditanggung. Makanya sekarang waktunya masuk doa puasa, supaya badan kita makin kurus, makin ringan, kaki tidak sampai kena beban yang terlalu berat. Saudara sehat, cantik, makin segar, makin ganteng. Nama Tuhan dipermuliakan. Kata bersama saya mau masuk doa puasa. 2, 3. Yang ketiga, apa keuntungan berpuasa? Mendatangkan mujizat. Brings miracles. Saudara, ada banyak kesaksian-kesaksian. Mujizat terjadi saat kita masuk dalam doa dan puasa. Hari ini siapa saudara yang membutuhkan mujizat? Angkat tangan. Kata bersama saya perlu mujizat. 2, 3. Mungkin mujizat soal kesehatan Anda. Mujizat soal pekerjaan, ekonomi Anda. Mujizat soal keluarga. Mujizat apapun. Masuklah dalam doa puasa. Dan di Alkitab ada banyak catatan kesaksian. Bagaimana doa dan puasa mendatangkan mujizat. Kita lihat satu saja. Lihat Esther 4 ayat 15 sampai 17. Ketika Esther dan semua orang Yahudi terancam mau dibunuh oleh yaitu pejabat Haman yang membenci mereka dan sudah ada jadi undang-undang raja. Lihat ayat 15. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, di benteng Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Inilah dikenal dengan puasa Esther, 3 hari 3 malam. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, bertentangan. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Sebuah taruhan nyawa, karena siapapun yang menghadap raja, tidak peduli. Kalau raja tidak mengundang dan dia datang, raja marah, maka orang itu akan dibunuh. Saudara sekalian lihat ayat 17. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Hari itu mereka masuk doa puasa 3 hari. Dan Anda mengerti apa yang terjadi. Saat Esther memberanikan diri menghadap Raja Ahasiveros. Raja tidak marah. Ratu Esther justru menerima tongkat raja yang diulurkan. Lihat ada kemurahan Tuhan melalui yaitu saudara raja. Kalau Anda perlu kemurahan dari manusia, masuklah doa puasa. Tuhan bisa gerakkan orang bermurah hati buat saudara yang setuju dengan amin. Lalu apa yang terjadi sekalian? Akhirnya singkatnya, Tuhan menolong umat Israel. Di hari yang ditetapkan untuk dibantai, dibalikkan Tuhan. Justru hari kemenangan yang luar biasa bagi orang Yahudi. Dan Anda mengerti, kalau Tuhan pernah memberi mujizat buat Esther, Mordekai, dan bangsa Israel. Saat mereka doa puasa, percayalah hari ini juga
Tuhan tetap bisa buat mujizat buat saudara dan saya yang membutuhkan mujizat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ada jemaat kita, Pak Anton. Dia cerita bagaimana mengalami pergumulan yang berat. Dan dia rindu supaya anak pertamanya yang lahir di Indonesia bisa kumpul dengan mereka di kota Philadelphia. Apa yang dilakukan oleh keluarga ini? Selain mereka berusaha melalui agen untuk bisa dapat visa buat anaknya. Tapi mereka sadar mereka perlu masuk doa puasa. Dan sekian lama saya lihat Pak Antoni kok tambah kurus. Saya tanya, apa sakit kamu? Enggak pendeta, saya masuk doa puasa. Sudah berapa lama? Sekian tahun. Oh my God, sekian tahun dia berdoa puasa. Walaupun sambil kerja dia ambil harga, dia bayar harga, dia minta sama Tuhan. Lalu apa terjadi sekalian? Ternyata dia ngomong sama saya, aduh anak saya ternyata diurusin untuk dapat visa. Salah lagi prosesnya, sampai ditolak. Tapi dia tetap doa puasa. Ternyata satu kali kami diundang syukuran. Ternyata anak pertama mereka, Tuhan buka jalan dapat visa Amerika dan kumpul di Philadelphia bersama keluarga ini. Dan minggu lalu kemarin, saudaraku, keluarga ini mengundang kami syukuran lagi. Tuhan bukan hanya membawa anak mereka bisa datang ke Amerika, tapi Tuhan juga buka jalan mereka bisa beli rumah dengan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hari ini saudaraku, mujizat apa yang sedang kau perlukan? Masuklah dalam doa puasa. Ada banyak kesaksian-kesaksian melalui kuasa doa dan puasa. Ada seorang preman di Jakarta yang sangat-sangat jahat dan benci Yesus. Maka dia mencoba untuk menginjili, ya bukan menginjili, memurtadkan banyak orang Kristen. Dia coba memurtadkan pendeta. Tapi ternyata dia makin frustrasi. Pendeta dan orang Kristen makin teguh imannya. Sampai akhirnya dia bakar gereja mereka. Dia terlibat membakar beberapa gereja, termasuk di Jakarta. Dan akhirnya dia amati dari jauh. Dia berharap supaya pendeta itu dan jemaatnya goyah imannya setelah rumah ibadah mereka dibakar. Namun orang ini kaget. Bukannya malah goyah imannya. Pendeta dan seluruh jemaatnya makin kuat teguh imannya. Bahkan mereka sempat kebaktian di reruntuhan gereja yang sudah dibakar. Mereka ibadah dan orang ini mendengar bagaimana mereka mendoakan mengampuni pembakar gereja itu. Bahkan mendoakan keselamatan orang yang membakar gereja mereka. Orang ini tersentuh hatinya. Orang Kristen kok nggak pernah benci, tapi penuh kasih. Sudah singkatnya, satu kali Tuhan menjumpai dia secara pribadi. Sebuah sinar yang bersinar. Dan yang dikatakan ikutlah aku. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Dan singkatnya, orang yang tadinya membenci Yesus bahkan bakar gereja, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Bahkan jadi hamba Tuhan hari ini. Saudara, berdoalah dan berpuasalah. Kalau ada anggota keluargamu yang belum terima Yesus. Kalau ada anak-anakmu yang mungkin terikat oleh dosa, masuk doa dan puasa. Ada seorang wanita yang terjangkit sakit sudah kronis. Dokter berkata waktumu hanya tinggal beberapa saat dan kamu akan mati. Kemudian dalam keadaan sudah seperti itu, dia tanya sama pendeta, pendeta, apa yang bisa aku lakukan sebelum aku mati? Ditanya pendeta, kamu takut mati enggak? Enggak, aku percaya mati dalam Kristus adalah keuntungan. Oke, jadi sebelum saya mati apa yang saya lakukan pendeta? Kamu doakan orang-orang yang kamu kenal, yang kamu ingin supaya mereka bertobat. Anda tahu apa terjadi sekalian? Akhirnya wanita muda ini, selama sisa hidupnya, dia mendoakan sekian banyak orang di kotanya. Dan ternyata waktu dia mati, pada waktu saudaraku dilihat, ternyata di tepi bantalnya ada sebuah catatan kertas, sebuah note. Dan ternyata waktu dibuka, ternyata lebih daripada 60 nama yang dia doakan dan puasai. Agar 60 nama ini terima Yesus bertobat. Dan yang ajaib,
Mereka semua yang didoakan. Bahkan orang terakhir yang bertobat adalah 1 malam sebelum wanita ini meninggal. Semua 60 orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kata bersama saya, doa puasa membawa mujizat. 2, 3. Ayo semua coba, gimana cara saya berdoa supaya saya mendoakan, gimana? Ayo semua genggam tangan saudara. Saya tidak berkata kalau doa harus genggam tangan, enggak. Anda boleh angkat tangan, buka tangan, tapi dari genggaman doa kita ada maksud yang kita bisa ingat. Lihat gimana, apa yang kita perlu doakan setiap kali kita masuk doa puasa. Yang pertama adalah jari jempol kita yang paling dekat dengan hati kita. Siapa ini? Doakan orang yang kau cintai. Orang tua Anda, pasangan Anda, anak-anak saudara. Lalu kemudian jari telunjuk yang menunjuk-nunjuk. Ini siapa yang perlu Anda doakan? Guru. Bahkan juga pendeta, gembala. Anda doakan hamba-hamba Tuhan. Lalu kemudian jari yang tengah yang paling tinggi. Siapa yang Anda perlu doakan? Pemerintah, pemimpin bangsa, pemimpin kota, pemimpin perusahaan Anda. Doakan. Lalu kemudian Anda tahu jari manis ini sudah nggak bisa berdiri sendiri. Ya kan? Perlu topangan yang lain. Ini gambaran apa? Setelah itu doakan orang-orang yang lemah. Yang sedang mundur, yang sedang sakit, yang sedang mengalami masalah, yang belum percaya Yesus. Doakan. Barulah jari kelingking yang paling kecil. Doakan diri sendiri. Dan percayalah doa besar kuasanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang keempat, yang terakhir, apa keuntungan berpuasa? Mengalirkan hikmat. To flow wisdom. Saudara, di zaman seperti sekarang, semua kita seringkali nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Ketika mungkin krisis, kesulitan, tantangan, kita seringkali give up. Tuhan, aku nggak tahu aku harus ngapain. Di saat itulah masuk doa puasa. Kenapa? Karena Tuhan lebih tahu daripada semua yang kita tahu. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi, Tuhan lebih tahu daripada semua yang kita tahu. Dan Dia Tuhan sumber hikmat. Dia Tuhan sumber jalan keluar. Mari kita minta, Tuhan berikan aku hikmat, pengertian dalam usahaku yang stuck ini, dalam pekerjaanku, dalam keluargaku, dalam kesehatanku, apa yang harus lakukan? Masuk doa puasa. Karena doa puasa mengalirkan hikmat. Lihat contohnya, Daniel 9 ayat 3. Lalu aku Daniel mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa. Daniel berdoa dan berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Kalau Anda baca dalam konteks Daniel 9, Daniel sebelumnya mendapat penglihatan dari Tuhan tentang akhir zaman. Dan dia nggak ngerti apa maksudnya. Maka dia minta hikmat Tuhan. Dia masuk doa puasa. 21 hari. Apa yang terjadi? Lompat ayat 21 sampai 23. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Tuhan kirim malaikat Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Ayat 22. Lalu ia, malaikat Gabriel, lihat, mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu, untuk mengerti, untuk memberi hikmat, untuk memberi jalan keluar, untuk memberi ide, kreativitas. Lihat ayat 23. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku, Gabriel, datang untuk memberitahukannya kepadamu. Sebab engkau sangat dikasih. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Melalui doa dan puasa Daniel 21 hari. Maka akhirnya Tuhan memberi hikmat melalui malaikat Gabriel. Dan akhirnya Daniel mengerti. Oh, itu toh yang akan terjadi. Oh, itu toh yang aku harus pesankan dan persiapkan. Tahukah Anda? Doa puasa membuat Tuhan memberi kita hikmat, pengertian, inspirasi, pengetahuan, ide akan masa depan kita. Di tengah-tengah persaingan bisnis, di tengah-tengah semua, saudaraku, pekerjaan yang mungkin, saudaraku, orang berebut, berdoa puasalah.
minta hikmat Tuhan. Di antara pilihan-pilihan Anda bingung, Anda mau tinggal di kota mana, Anda bingung mau kerja apa, Anda bingung Anda mau menikah dengan siapa, masuklah doa puasa. Tuhan akan mengirimkan hikmatnya, solusinya buat saudara dan saya. Yang setuju tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, terkadang kita nggak ngerti apa lagi yang harus kita kerjakan. Tapi saat kita masuk doa puasa, Tuhan akan memberitahu tuntunannya. John Maxwell, penulis buku terkenal di dunia, dalam bukunya yang berjudul Berpartner dalam Doa, dia menceritakan sebuah kesaksian tentang apa yang terjadi di satu state di Amerika, yaitu Minnesota. State Minnesota zaman itu, sebagian penduduknya adalah petani ladang gandum. Dan rupanya pada musim panas tahun 1876, belalang menghancurkan semua hasil panen gandum di Minnesota. Sehingga mereka mengalami kegagalan, kerugian besar. Kenapa? Karena miliatan belalang itu merusak hasil panen di Minnesota. Jadi akhirnya tahun depannya, di musim semi tahun 1877, mereka para petani, penduduk di Minnesota, mereka takut, waduh jangan-jangan nanti wabah belalang yang banyak kembali merusak panen kita di tahun ini. Dalam keadaan mereka putus asa. Mereka nggak tahu apa yang mereka kerjakan. Lalu kemudian mereka mulai memutuskan berdoa. Sampai gubernur Minnesota waktu itu yang bernama John S. Pillsbury. John S. Pillsbury ini mengumumkan tanggal 26 April 1877, semua penduduk state Minnesota harus masuk dalam doa dan puasa. Keren. Gubernur sampai mengumumkan satu penduduk daripada Minnesota. Ia mendesak semua pria, semua wanita, anak-anak untuk meminta kepada Tuhan agar menjauhkan, membatalkan musibah belalang itu. Dan hari itu sekalian, seluruh state Minnesota jadi sepi. Karena semua toko, sekolah, kantor tutup. Ngapain? Semua orang berpuasa, berdoa, minta pertolongan Tuhan. Apa yang terjadi? Keesokan harinya, saudaraku, ternyata bulan April itu, tahun 1877, mendadak panas sekali. Matahari terik panas. Wah, melihat itu mereka tambah takut. Kenapa? Karena semua telur-telur belalang miliatan yang sudah pernah diberikan oleh induk sebelumnya justru membutuhkan panas untuk mereka bisa menetas. Wah, mereka panik tapi mereka tetap berdoa, puasa, percaya pada Tuhan. Hari kedua, hari ketiga panas terus. Dan akhirnya miliatan larva belalang itu sudah mulai menetas, mulai terbang-terbang. Waduh, mereka panik, mereka doa terus, doa puasa. Yang ajaib, di hari keempat mendadak dinginnya bukan main, sampai beku semua. Dan yang heran, semua larva belalang miliatan yang sudah terbang-terbang mati semua. Dan akhirnya mereka hasilkan panen gandum yang luar biasa. Tuhan bisa buat mendadak dinginnya luar biasa. Membuat hama itu mati semua. Tuhan yang sama bisa tolong saudara dan saya. Saat tiada jalan, Tuhan sanggup buka jalan. Saat jalan tertutup, Dia Tuhan pembuka jalan buat saudara dan saya yang percaya. Katakan amin. Kesimpulannya, jangan lagi meremehkan doa puasa. Sebab doa puasa membawa keuntungan besar. Apa keuntungan berpuasa? Yang pertama, memperkuat relasi kita dengan Tuhan. Hari ini, mari kita bersahabat dengan Tuhan melalui doa dan puasa. Yang kedua, menyehatkan tubuh. Lemak jadi lenyap, ya kan? Kelebihan berat badan jadi makin hilang. Anda makin sehat, bahkan saudaraku, autopagi
yang terus akan membersihkan kita dari sel-sel yang mati maupun sel-sel penyakit dari tubuh kita. Dan yang ketiga, mendatangkan mujizat. Dan yang keempat, mengalirkan hikmat. Hari ini, percayalah, Tuhan sanggup dan mampu untuk menyatakan kuasa melalui doa dan puasa. Siapa mau berkata, aku mau alami keuntungan doa puasa. Yang mau lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari berdiri bersama-sama.